Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Mas Dik. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, diberi kesehatan, kemudian panjang umur, murahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman, terima kasih untuk segala supportnya teman-teman. Bagi yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, teman-teman. Jadi tanpa kalian teman-teman, channel ini nggak akan ada teman-teman kalau tidak ada support dari kalian teman-teman. Jadi mungkin bagi yang belum tahu channel saya tujuannya apa teman-teman, sebenarnya tujuannya hanya review keseharian teman-teman pulang kerja, kemudian mungkin touring tipis-tipis saja teman-teman. Mungkin belum bisa touring yang jauh teman-teman, tapi sekarang kali ini mungkin touringnya dekat teman-teman, arah Medan Brastagi aja teman. Jadi sekarang itu saya jalan itu sudah dari jam 10 tadi teman-teman. Jadi hari ini hari biasa teman-teman ya, bukan hari weekend. Kenapa saya memilih hari biasa? Lebih sepi aja teman-teman, lebih menikmati jalanan. Saat ini mungkin sekarang saya lagi solo riding teman-teman. Memang kebanyakan sih vlog-vlog saya itu solo ya teman-teman. Kenapa solo teman-teman? Ya karena partner saya juga bekerja teman-teman. Jadi cuaca Medan hari ini teman-teman masih belum normal ya teman-teman, masih ada hujan teman-teman. 2 hari ini teman-teman hujan. Hujan disertai sama angin teman-teman. Jadi kalau mungkin bagi yang naik kereta teman-teman, bisa dibawa mantelnya di mana-mana teman-teman, karena cuacanya nggak bisa ditebak teman-teman. Nanti siang tiba-tiba nanti hujan aja teman-teman. Kalau mungkin nanti sampai Brastagi mau kemana nanti kita lihat aja teman-teman, karena gak ada rencana hari ini kita mau ke Brastagi sih teman-teman. Jadi mungkin kalau nanti ada spot yang bagus nanti saya review teman-teman. Jadi para pendaki biasanya itu kalau malam minggu itu mendaki teman-teman ke Gajah Bobo, ke Puncak Piso-Piso, atau ke Parupo ya teman-teman ya. Jadi jalan Brastagi itu udah banyak diperbaiki teman-teman, sudah makin lebar. Jadi para wisata itu nggak perlu takut lagi akan kemacetan, kecuali di weekend ya teman-teman, atau di long weekend 17 Agustus atau Lebaran itu mungkin macet ya teman-teman ya.
Jadi Brastagi itu salah satu tempat wisata favorit siapapun teman-teman. Kenapa? Karena nggak begitu jauh ya teman-teman, kecuali ke arah Perapat itu teman-teman. Kalau Perapat itu bisa membutuhkan kalau naik sepeda motor, kalau nggak berhenti mungkin teman-teman ya 5 jam ya teman-teman ya. Jadi kalau naik mobil mungkin lebih cepat karena sudah ada jalan tembus Medan ke arah Siantar teman-teman. Keluarnya di jalan tol Sinasa teman-teman. Ini kalau sepeda motor ada 2 rute teman-teman kalau mau ke Perapat. Satu via Brastagi, satu via jalan utama arah Medan Siantar teman-teman. Sebenarnya kalau enaknya di mana, mungkin kalau saya teman-teman ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau melihat view teman-teman arah Brastagi, rutenya itu ke arah Sidikalang ya teman-teman ya. Nanti endpointnya atau akhirnya itu ada di Tele teman-teman. Nanti kalau sudah sampai Tele mungkin ke arah Jalan Pangururan sampai ke Pelabuhan Tomok ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita nanti bisa ke sana teman-teman. Jadi saya menyesuaikan waktu saya. Jadi hari biasa itu tetap ramai teman-teman, tapi itu nggak serami di hari weekend ya teman-teman ya. Jadi lebih banyak truk-truk sih teman-teman dari arah Brastagi menuju ke Medan. Jadi sepanjang jalan Medan Brastagi, tepatnya di Jalan Jamin Ginting teman-teman, udah banyak Indomaret yang baru teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung kalau beli air minum di mana, nggak perlu repot-repot membawa makanan teman. Kalau sebenarnya lebih hemat bawa makanan, tapi kalau nggak mau ribet ya teman-teman ya ke Indomaret. Jadi sekarang sudah sampai di Sembahi teman-teman, tempat wisatanya orang kita teman orang Medan atau orang sekitar. Jadi di bawah ini banyak tempat pemandian teman-teman, tapi nggak serame dulu ya teman-teman ya. Nggak tahu entah kenapa teman-teman, mungkin pilihan warga kita tuh udah banyak ya teman-teman ya. Ya begini teman-teman, kalau hari biasa teman-teman jalannya lebar, nggak begitu banyak kendaraan.
Ya hati-hati teman-teman, walaupun jalannya enak ya teman-teman ya. Ini anak sekolah cabut apa gimana teman-teman? Jadi teman-teman, jalan lintas Medan Brastagi tepatnya di sekitaran Sembai teman-teman, banyak jalan yang longsor ya teman-teman ya. Udah ada sekitaran setahun ya teman-teman. Jadi sempat waktu itu beberapa titik itu mengalami longsor teman-teman, karena hujannya, curah hujannya itu tinggi teman-teman ya. Selama seminggu itu Medan ataupun khususnya di Sembai atau sekitarnya dilanda hujan seminggu full teman-teman, dari pagi sampai ke malam teman-teman. Jadi tanah yang di atas itu pasti tidak kuat menahan debit air hujan teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman bagi yang ingin ke Brastagi teman-teman, disarani teman-teman jangan di kala musim hujan teman-teman ya, karena cukup bahaya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kita tetap aman ya teman-teman ya. Tapi cerita soal Brastagi teman-teman, Brastagi itu nggak sedingin tahun 2000-an ya teman-teman ya. Efeknya apa, dampaknya apa, penyebabnya apa, kita tuh nggak tahu. Kenapa nggak sedingin dulu? Kenapa teman-teman? Karena kalau kita Brastagi, kita pasti sering jumpa melihat teman-teman motor yang lain pasti pulang dari atas itu turun ke arah Medan tuh pasti bisa dia itu cukup menggunakan kaos teman. Begini teman-teman, angkutan umum arah Medan ke Brastagi teman-teman. Pasti kalau yang sudah naik mungkin sudah tahu experience-nya naik Sinabung atau bus-bus yang lain teman-teman ya. Kata orang jalan nenek moyang kan teman-teman. Ya mudah-mudahan cuaca hari ini sampai nanti kita balik ke Medan tetap cerah ya teman-teman. Jadi kita bisa nikmatin suasananya, jalan lintas Medan Brastagi teman-teman. Ya ini masih tetap ada perbaikan teman-teman dari pemerintah teman-teman, tetap diapresiasi ya teman-teman ya. Jangan ini itu. Kalau ngebangun tempat wisata atau jalannya, fasilitasnya itu pasti nggak sebentar ya teman-teman ya. Ya tetap disupport teman-teman. Ya minimal ya kita warganya jangan membuang sampah sembarangan teman-teman. Karena dampaknya itu ya, seperti kita lihat teman-teman, ini banyak longsor ya teman-teman ya. Ya ada bus mengalami pecah ban ya teman-teman ya. Ini kalau kayak gini biasanya teman-teman, kalau sore hari biasanya teman-teman itu pasti macet teman-teman, karena badan jalan setengah sudah diambil sama bus Sinabung tadi teman-teman.
Sini ada ayam cindelaras teman-teman. Jadi salah satu alternatif kalau lapar. Sebelah kiri ada pemadam kebakaran, sebelah kiri lagi ada Masjid Endang Sutija. Mungkin nanti videonya teman-teman saya cepetin ya teman-teman, biar teman-teman juga nggak bosan teman-teman.
Tadi mobil tangki Pertamina ini depan, Pertamina lagi depan. Hantam terus, wah. Oke, masuk. Lumayan juga ya teman-teman. Aduh, saya kalau udah di deket-deket truk-truk besar itu, tangki itu, aduh, kalau bisa dijauhin lah teman-teman ya. Ini sepanjang jalan ini jual makanan nih banyak teman-teman nih. Padahal pemerintah setempat sudah melarang ya, tapi gimana ya teman-teman ya. Harusnya sih pemerintah itu ngasih solusi biar tidak berjualan di badan jalan ya teman-teman ya. Ya doanya mungkin, doa aku mungkin ini nggak hujan ya. Ya suasana kayak gini teman-teman, nah, bisa dinikmati, nggak ada suara knalpot, brong teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman ya. Sempat hujan teman, ini pasti videonya nggak sebagus, suasana terang ya. Udah mulai dingin ya. Sekarang ini di bulan 11 lagi musim durian, rambutan, dimanapun ya teman-teman ya. Memang musimnya di saat akhir-akhir tahun teman-teman. Ya bisa kalian tengok teman-teman, banyak yang jualan di pinggir jalan atau di badan jalan teman. Ya ada durian juga, karena saya tadi malam sudah makan durian, jadi nggak perlu lagi makan durian. Begitu warga Medan kalau untuk jalan-jalan ngikutin teman-teman, kalau nggak Brastagi ya paling Bukit Lawang, kalau nggak Bukit Lawang paling Pahorok ya kan, kalau nggak Pahorok ya Tangkahan, ya mentok-mentok kalau ke kota paling ke arah Perapat ya, karena itu bisanya, apalagi di bulan ini nggak ada tanggal merah teman-teman. Kalau nggak cuti ya mungkin nggak bisa panjang liburnya ya.
Ya bisa dilihat teman-teman, masih banyak yang jual alpukat ya teman-teman ya. Durian juga. Tapi kalian pernah nggak ini punya pengalaman beli durian itu di daerah Brastagi yang di pinggir-pinggir jalan ya? Kalau nggak salah itu di daerah Sembahe teman-teman ya. Itu kan biasa itu kalau durian itu kan satu-satu, kalau sama mereka itu duriannya itu diikat. Nah, jadi kalau cerita dari media sosial ataupun orang lain teman-teman, jadi banyak zongnya. Kenapa banyak zongnya? Karena gimana ya teman-teman ya, masih mengkal teman-teman, atau belum masak teman-teman. Jadi banyak orang yang ketipu sama durian itu gitu, yang diikat-ikat. Jadi nggak boleh itu dibuka dulu duriannya, dicobain gimana itu teman-teman. Jadi sekarang lagi di penetapan. Jadi kalian kalau penetapan nih teman-teman, ini favorit kalian tuh di mana teman-teman? Kalau saya teman-teman ya, rekomendasi itu ya teman-teman ya, yang enak tapi agak rame sih teman-teman tempatnya. Pasti itu di Barcelona teman-teman. Nah ini teman-teman di Barcelona teman-teman. Ini pasti rame teman-teman. Cuman nanti lah kita teman-teman ke situ teman-teman. Kalau sekarang mungkin kita review sebentar aja sih teman-teman. Cuacanya lagi tidak, aduh ya teman-teman, lagi tidak kondusif ya teman-teman ya. Aduh. Cuacanya lagi tidak, mendung ya teman-teman ya. Tapi sana itu terang ya teman-teman. Ya mudah-mudahan hanya cuacanya aja yang gelap teman-teman ya, nggak hujan teman-teman. Mungkin saya perginya lagi memang cuacanya lagi belum normal teman-teman. Ya mudah-mudahan ini nggak hujan ya teman-teman ya.
Dari mana nih Wak ini? Dari Medan teman-teman. Ya ini teman-teman, sepanjang jalan ini menjual buah-buahan beras lagi teman-teman. Tapi kalau infonya teman-teman, lebih murah buah yang ada di Medan daripada di sini. Mungkin nanti bisa di komentar. Teman kalau ke kiri ini bisa ke arah alternatifnya Simpang Merek ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke arah Tongging, jadi nggak perlu lagi pusing ke arah Kebanjai teman-teman, itu jauh teman-teman. Jadi kebanyakan kalau yang udah pernah ke arah Simpang Tugu Jeruk tadi teman-teman. Ya cuaca siang ini teman-teman, terus lagi berkabut teman-teman. Sekarang sudah ada bakso Mas Manda, tepatnya di simpang ini ya teman-teman ya. Aduh, kalau hujan gini teman-teman. Ya sorry teman-teman, karena tiba-tiba hujan teman-teman, saya menggunakan mantel terlebih dahulu teman-teman. Kita lanjutin perjalanan kita sampai ke Kota Brastagi ya teman-teman, mungkin ya teman-teman ya. Sekarang posisinya lagi di hampir mau tiba di Kota Brastagi teman-teman. Tetap stay di YouTube saya. Terima kasih yang masih tetap nonton YouTube saya. Jadi cuaca di Medan memang sekarang lagi belum normal ya teman-teman. Tadi kita berangkat cerah, sampai pertengahan jalan mau hampir ke Brastagi, tiba-tiba hujan ya teman-teman. Jadi ini sebelah kanan ada kedai relax. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Itu salah satu pelopor mie ayam di Brastagi ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang udah pernah ngerasain mungkin bisa dikomentarin di kolom komentar saya. Karena mungkin porsinya ya teman-teman ya banyak katanya. Saya pernah sih makan situ, tapi menurut saya sih ya biasa aja sih teman-teman. Mungkin selera orang itu beda-beda, gak apa-apa.
Sekarang pukul jam 3 sore teman-teman ya. Cuaca mendung masih tapi nggak begitu gelap teman-teman. Jadi di Brastagi ini teman-teman sudah banyak minimarket, supermarket atau Alfamart ada di Indomaret yang sudah didirikan teman-teman ya. Yang seperti kita lihat Mickey Holiday tampak sepi ya kan. Kenapa? Karena ya saya lagi-lagi solo ridingnya di hari biasa ya teman-teman, bukan di hari weekend. Jadi wajar kalau sepi teman-teman. Emang sengaja seperti itu teman-teman, agar teman-teman juga bisa melihat view Brastagi itu seperti apa kalau dalam keadaan kegiatannya sehari-hari teman-teman. Jadi sebelah kanan itu ada Bukit Kubu teman-teman, sebelah kiri biasa hotel teman-teman. Kondisi sekarang masih hujan teman-teman. Kalau Bukit Kubu biaya masuknya 35.000, itu satu kereta satu motor teman-teman. Itu sudah termasuk tiket, nanti kita dikasih teman-teman. Cocok memang kalau ke situ, memang di membawa keluarga teman-teman. Karena memang kebanyakan situ yang wisatawan itu pasti keluarga teman-teman. Ya,
Jadi udah sampai teman-teman, ini kotanya Brastagi. Mungkin teman-teman yang rumahnya ada di sini mungkin salam dari Mas Dik teman-teman. Mungkin nanti Mas Dik video selanjutnya bakal keliling-keliling kota Brastagi teman-teman. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tanpa kalian mungkin channel ini tidak berkembang sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.